Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan rangkaian pengolahan limbah cair. Referensi yang saya gunakan dari buku World and Current, judulnya Industrial Waste Treatment Handbook. Kita review terlebih dahulu ya. Rangkaian pengolahan limbah itu biasanya terdiri dari pre-treatment, kemudian primary treatment, dan secondary treatment, tertiary treatment, starch treatment, dan nanti yang akhirnya adalah pembuangan cairan bersih ke lingkungan. Pre-treatment sendiri adalah untuk perlakuan awal seperti equalisis, untuk penyeragaman dari limbah, kemudian penghilangan material yang besar dengan screening, atau juga menghilangkan minyak dari limbah yang ada. Pre-treatment, primary treatment terdiri dari chemical dan physical. Chemical itu bisa berupa netralisasi atau penggunaan bahan kimia, penambahan bahan kimia dan koagulasi. Penambahan bahan kimia itu contohnya dengan menggunakan presipitan untuk menurunkan kelarutan zat yang terlarut dalam air limbah. Misalnya contohnya logam berat yang terlarut dalam air limbah, itu kita gunakan presipitan. Untuk supaya dia turun kelarutannya gitu ya. Kemudian nanti bisa mengendap. Nah, ditambahkan dengan koagulan. Kalau presipitan tadi untuk zat yang terlarut, kalau koagulan itu bentuknya kalau sudah menjadi selari. Jadi supaya partikelnya semakin membesar, mudah mengendap secara gravitasi. Selanjutnya setelah secara kimia dilanjutkan dengan secara fisika. Bisa berupa flotation untuk parutan untuk yang mengambang, kemudian sedimentation untuk tadi secara gravitasi mengendap. Nah, untuk filtrasi adalah setelahnya, jadi untuk memisahkan antara padatan dan cairannya. Kemudian dari sini, dari primary treatment, bisa kita langsung menuju ke salt treatment, atau juga bisa juga nanti sebagian ke secondary treatment, yaitu menggunakan biologi ya. Biologi ini untuk mengolah zat-zat organik ya, untuk mengolah zat organik, senyawa organik menjadi senyawa yang sederhana. Kemudian untuk yang ternary treatment ini misalnya untuk menggunakan adsorpsi karbon aktif, ion exchange menggunakan zeolit, nah gitu ya, atau membran untuk memanfaatkan kembali. Nah, nanti setelah diperoleh padatan, nanti kita akan melanjut ke slat treatment. Jadi mengolah slat ya, mengolah slat setelah terpisah dengan cairannya, apakah nanti kita akan ke landfill, incineration, atau kita buang. Nah, gitu ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Setelah terpisah, diperoleh dengan air yang bersih, nanti air bersihnya itu dibuang kembali ke lingkungan. Nah, itu ya rangkaian dari pengolahan limbah. Yang kita akan pelajari kali ini nanti adalah pengolahan secara kimia ya. Jadi pengolahan secara kimia. Ini pengolahan secara fisika tadi untuk screening, untuk menahan atau menyaring partikel yang besar, ekualisasi untuk penyeragaman kondisi limbah gitu ya. Terus jadi untuk yang ternary ada ini masih primary ya, ada flotasi, sedimentasi, dan filtrasi. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau flotasi yang memiliki daya proses mengapung, sedimentasi itu untuk mengendap, kalau filtrasi itu melalui media berpori ya untuk memisahkan suspended solid atau solid dengan liquidnya. Pengolahan kalau ternary tadi dengan adsorpsi, pertukaran ion, atau menggunakan membran. Nah, yang kita bahas sebenarnya adalah pengolahan secara kimia. Apa sih kelebihannya dari pengolahan secara kimia? Yang pertama adalah karakteristik dari kimia dari polutan. Karena untuk umumnya limbah itu mengandung senyawa kimia. Nah, karena senyawa kimia maka nanti ada kecenderungan untuk bereaksi, berinteraksi dengan bahan kimia yang lain. Yang kedua adalah karakterisasi kimia dari produknya. Jadi hasil reaksi dengan polutan dengan bahan kimia, itu nanti menghasilkan apa?
Misalnya menurunkan kelarutannya sehingga mudah dipisahkan dari air limbah. Kemudian nanti mudah menguap atau volatilitasnya. Jadi tidak larut lagi dalam air. Nah, itu yang berhubungan dengan kelarutan dalam air. Kemudian lanjut ke teknologi pengolahannya. Jadi sebenarnya ada 6 teknologi ya yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan zat dari limbah. Pertama, reaksi dengan kita menggunakan suatu reaksi untuk memproduksi padatan yang tidak terlarut. Nah, contohnya senyawa-senyawa logam ya, dalam limbah tekstil. Limbah tekstil itu kan mengandung senyawa logam berat yang larut dalam air, yang berwarna, itu kan ya, ada warnanya. Nah, itu nanti karena zat-zat warna itu mengandung logam berat, misalnya apa? Kadmium, kromium gitu ya, timbal dan lain-lain. Nah, itu kita tambahkan suatu senyawa kimia supaya yang awalnya dia larut menjadi tidak larut atau turun kelarutannya, solubilitasnya. Terus yang kedua, reaksi untuk memproduksi gas yang tidak larut. Contohnya amonia ya, amonia yang larut dalam air, kemudian bisa kita klorinasi, nanti menghasilkan gas nitrogen yang tidak larut. Nah, gitu ya. Terus pengurangan muatan permukaan ya, menghasilkan koagulasi suspensi koloid. Nah, ini menggunakan koagulan ya. Koagulan berarti dari yang berbentuknya selari. Selari itu seperti susu, seperti lumpur. Nah, itu selari. Jadi kita tambahkan koagulan yang awalnya partikelnya kecil-kecil tersuspensi menjadi partikel-partikel besar yang mudah semakin berat nanti dia akan turun ke bawah secara gravitasi. Kemudian reaksi yang dapat memproduksi yang dapat terdegradasi secara biologi dari yang awalnya non biodegradable. Terus menghancurkan atau menonaktifkan zat yang melekat, oksidasi atau reduksi melakukan zat yang dapat dengan mudah dihilangkan dari salah satu metode di atas. Misalnya kita oksidator, kita menggunakan KMNO4 untuk oksidasi, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Tadi yang saya jelaskan pertama adalah presipitasi dari logam gitu ya. Nah, menggunakan alkalin. Jadi misalnya menggunakan NaOH, Na natrium hidroksida, natrium karbonat, natrium sulfida, ya itu adalah menggunakan presipitasi. Nah, terus teknologi yang kedua misalnya adalah tadi sudah saya jelaskan klorinasi untuk menghilangkan amonia gitu ya. Namanya amonia akan bereaksi dengan klorin menghasilkan nitrogen yang tidak larut dalam air. Nah, ini ada presipitasi dengan sulfida, fosfat, karbonat, nah gitu ya. Tadi juga yang kalau teknologi yang 4, 5, 6 kita bisa menggunakan ozon ya gitu ya. Menggunakan peroksida, menggunakan Fe2+, ultraviolet. Nah, itu adalah teknologi-teknologi untuk yang 4, 5, dan 6 ini ya. Ya, supaya tidak aktif, oksidasi reduksi, atau supaya mudah terdegradasi secara biologi. Nah, itu contoh-contohnya. Kita lanjut yang pertama adalah menurunkan kelarutan dalam air. Nah, ini contohnya nih. Limbah industri tekstil, pewarna tekstil. Pewarna itu kan larut kan ya. Nah, jadi ada biasanya senyawa tekstil itu seperti senyawa warna azu, kemudian ada pigmen gitu ya, yang mengandung logam-logam berat seperti Pb, Cr, Cd. Nah, itu larut dalam air. Jadi kita nggak bisa menggunakan langsung koagulan. Maka caranya adalah dengan kita menurunkan kelarutannya dalam air. Misalnya nih, timbal Pb yang larut dalam air limbah dapat diolah dengan cara apa? Kita menambahkan soda abu. Nah, soda abu. Sebenarnya bisa menggunakan hidroksida, menggunakan karbonat atau sodium karbonat atau soda abu ya. Atau menggunakan sebenarnya bisa menggunakan Na2S, natrium disulfida. Nah, tapi dari ketiga ini atau fosfat ya. Ketiga ini biasanya kita menggunakan yang soda abu. Karena apa? Soda abu itu murah ya dan dapat menurunkan kelarutannya dari timbal itu sendiri. Kalau menggunakan NaOH
masih belum efektif ya karena kelarutannya masih tinggi, masih 2,1 miligram per liter. Tapi kalau kita menggunakan soda abu, nah itu solubility-nya dapat dikurangi menjadi 7 kali 10⁻³ itu sudah cukup. Nah, nggak perlu lagi menggunakan yang bisa sih sebenarnya menggunakan Na2S, sodium sulfit. Sangat rendah ya kelarutannya, tapi mahal. Nah, makanya perlu kita optimasi sebenarnya. Perlu nggak sih kita harus terlalu mahal atau yang cukup tengah-tengahnya saja. Itu tadi contoh untuk timbal. Terus bagaimana dengan logam-logam berat yang lain? Nah, itu ya. Jadi tadi presipitasi kita bisa menggunakan hidroksida, jadi misalnya NaOH, kemudian soda abu, sodium karbonat atau sodium sulfida gitu ya. Misalnya tidak semuanya itu cocok gitu ya. Jadi kita harus memilih mana yang cocok untuk logam berat tersebut. Misalnya di sini untuk zinc, untuk silver, untuk timbal, mangan itu kurang cocok kalau menggunakan yang NaOH. Maka nanti kita harus menggunakan yang karbonat, sodium karbonat supaya dia yang awalnya larut menjadi tidak larut karena ada reaksi gitu ya. Jadi kadmium karbonat atau timbal karbonat dia akan tidak larut ya, gitu. Tapi ada juga yang bagus menggunakan NaOH dibandingkan menggunakan karbonat atau sulfida, misalnya krom. Nah, krom ini lebih cocok untuk menggunakan NaOH. Tapi ada juga yang uh, perlu menggunakan sulfida seperti mangan. Nah, gitu ya. Seperti mangan. Nah, selain persipitan, pH juga akan mempengaruhi proses presipitasi atau penurunan kelarutan gitu ya. Misalnya rata-rata sih pada kondisi pH yang basah ya. Jadi kalau makanya bisa menggunakan NaOH. Nah, karena kondisinya basah juga dia bisa berfungsi sebagai presipitan. Contohnya nih kromnium, misalnya presipitan pada pH 8 sampai 9,5. CO 10 sampai 12, timbal 10 sampai 11 ya. Tapi ada juga eee, yang pada umum ya seperti nikel nih ya, atau merkuri. Nah, ini enggak terlalu basah ya, bisa sekitar 5 sampai 8. Nah, ini selenium juga begitu. Nah, itu ya. Jadi itu tadi ada yang cocoknya di kondisi netral seperti 7 sampai 8, 6, 7 atau juga yang pada kondisi basah 8 sampai 10. Maka nanti kita perlu memerlukan untuk adjustment pH-nya juga ya untuk pengolahan limbahnya. Nah, ini contoh-contohnya rentang pH untuk presipitasi untuk hidroksida. Nah, rata-rata sih pada di bagian basah ya. Nah, CR ini lebih bagus pada pH kalau menggunakan NaOH pada pH sekitar ya 6, 7, 8 gitu ya, 7, 8 gitu ya. Maka untuk mengetahui efektivitasnya gimana caranya? Kita coba-coba gitu ya, coba-cobanya dengan gimana dosisnya, yaitu menggunakan alat yang namanya jar test ya untuk mengoptimasi presipitasi dan pH yang cocok. Gitu ya, ini bisa kita gunakan secara lab. Jar test ini kita pertama masukkan limbah yang telah disedimentasi ya, tinggal yang terlarutnya saja. Jadi yang enggak terlarut, yang tersuspensi itu sudah hilangkan ke dalam glass beaker. Kalau bisa yang berbentuknya kotak untuk proses lebih baik untuk proses pengadukan. Kemudian menentukan dosisnya dari pH presipitannya. Jadi presipitan tadi kan bisa karbonat, bisa sulfida atau yang hidroksida. Terus koagulan jika ada, flokulan jika ada. Jadi apa namanya? Atau satu-satu terlebih dahulu juga bisa. Setelah ditentukan dosisnya, kemudian nyalakan pengaduk secara cepat ya supaya mudah untuk mempercepat reaksi gitu ya, supaya cepat terjadi flokulasi. Kemudian nanti setelah 30 detik dipelankan kecepatan mixer untuk mendapatkan proses koagulasi yang baik. Karena koagulasi itu lebih baik pada kecepatan yang lambat gitu ya supaya dia bisa
menggumpal, membentuk yang partikel yang lebih besar dan dapat mengendap. Kemudian setelah 30 menit baru kita catat ya gitu ya. Berapa sih target konsentrasi zatnya awalnya logamnya berapa miligram per liter menjadi berapa miligram per liter seperti itu. Nah, ini untuk jar testnya lagi setiap menit nanti bisa kita catat nanti berapa banyak. Ini contoh ya, contoh. Selain tadi apa namanya untuk penghilangan heavy metal menggunakan soda abu, sulfida, hidrogen sulfida, juga bisa menggunakan karbamat ya, karbamat itu untuk logam berat, untuk komponen organik yang awalnya dikembangkan untuk pestisida, ya, sekarang digunakan untuk pengolahan limbah logam berat. Nah itu ya. Nah dari situ kita bisa merancang algoritma atau urutan dari prosesnya ya. Jadi bisa kita adjustment pH terlebih dahulu. Jadi sebenarnya dia pada pH berapa sih gitu ya. Terus oksidasi kalau diperlukan oksidasi. Kemudian ini pengkondisian ya, pengkondisian. Kemudian baru chemical addition, jadi penambahan bahan kimia tadi, presipitan dan pH. Kalau menyesuaikan dari kinerja dari presipitan itu pada kondisi pH berapa. Baru kemudian flokulasi, sedimentasi, maka nanti diperolehlah slat gitu ya. Setelah karena awalnya di sini tadi tidak terlarut menjadi awalnya terlarut menjadi tidak terlarut, kemudian menjadi partikel-partikel besar yang dapat dipisahkan menjadi slat. Itu untuk yang zat terlarut. Terus untuk yang gas terlarut, yang kedua, yang tadi ya pengolahan yang kedua adalah gas yang terlarut. Contohnya apa? Amonia, sianida, sulfida, ya, itu gas-gas yang terlarut. Nah, itu dapat kita treatment dengan mereaksikan menggunakan klorida. Nantinya akan menghasilkan nitrogen. Nah, nitrogen menjadi gas yang tidak larut. Nah, ini ya contohnya. Terus yang terakhir yang kita akan bahas kali ini adalah pengurangan muatan permukaan atau koagulasi. Jadi sedikit berbeda dengan tadi waktu kita membahas presipitan. Presipitan itu untuk mengubah awalnya yang terlarut menjadi tidak terlarut ya atau menurunkan solubility-nya, menurunkan kelarutannya. Kalau koagulan ini fungsinya untuk supaya pengurangan permukaan muatan jadinya nanti dia akan menjadi partikel-partikel lebih besar gitu ya. Yang awalnya kecil-kecil, lumpur itu kan seperti kalau kayak lumpur, kemudian nanti kalau kita tambahkan koagulan nanti akan terpisah. Nah, akan terpisah lumpur yang uh, padat ke bawah, atasnya akan menjadi bening ya gitu ya. Koagulan sendiri ada banyak macamnya, ada aluminium sulfat, sodium aluminat, polialuminium klorida, ferrosulfat, ferriklorida, ferrosulfat. Nah, ada yang ferri, ada yang ferro gitu ya. Ada yang Fe3 sama Fe2 ya, ferri itu yang 3, Vero yang 2, Mbak Vero dan Mas Ferry gitu ya. Ya Mas Ferry yang 3 plus. Nah, itu juga sifat kondisinya itu harus dipengaruhi juga oleh pH. Jadi pH optimumnya macam-macam ya. Misalnya untuk aluminium sulfat itu pH-nya sekitar 6 sampai 7,8. Nah, kalau ferrosulfat itu harus yang basah. Walaupun sifatnya nanti dia asam. Nah, kita tambahkan ini dia akan turun. Jadi awalnya berapa? Misalnya awalnya kalau kita menggunakan ferrosulfat awalnya pH-nya 8, kemudian kita tambahkan jadi asam. Nah, jadi nanti turun pH-nya jadi 5 gitu, tapi masih pada rentang yang optimum. Dari sini nanti dengan adanya koagulan maka akan bisa jadi terjadi reaksi gitu ya. Ah, Jadi reaksi yang terjadi maka akan menjadi padatannya lebih besar dan akhirnya akan turun. Nah, tuh. Jadi ini contohnya. Nah, ini tadi menggunakan ini saya peroleh dari internet ya. Jadi menggunakan KMNO4 atau tadi aluminium klorida ya. Nah, ini di sini tadi. Nah, ini kan ada yang
polialuminium klorida ya gitu ya menggunakan koagulan. Kalau ini kan berarti dia dari air sungai aja gitu. Ini hanya untuk air minum sebenarnya ya. Air sungai kemudian ditambahkan eh, kalau aluminium klorida, KML4 untuk oksidator gitu ya. Nanti diperoleh air bersih dan nanti selatnya akan turun ke sini. Nah, kalau ini salah satu contoh untuk pengolahan industri tekstil. Karena industri tekstil ada yang airnya berwarna dan airnya yang tidak berwarna. Tadi kita bahas bahwa air berwarna itu bisa disebabkan oleh logam berat gitu ya, logam berat. Nah, maka di sini nanti ada penambahan senyawa kimia, tangki bahan kimia. Di sini ada menggunakan FeSO4, kapur, dan polimer. Nah, gitu ya. Jadi kapur itu tadi yang CaCO3, jadi yang bisa menggunakan karbonat gitu ya. Tadi yang karbonat, walaupun sebenarnya ada yang menggunakan sodium karbonat, ada yang menggunakan kalsium karbonat. Terus ada yakni FeSO4 sama polimer itu adalah untuk yang koagulannya. Jadi di sini ada presipitan, ada koagulan ditambahkan. Nanti setelah jadi koagulasi, kemudian disedimentasi, slatnya atau padatannya akan turun ke bawah gitu ya. Cairan yang beningnya akan masuk ke kolom aerasi bercampur dengan yang tidak berwarna. Yang ini untuk treatment secara biologi gitu ya. Terus kemudian sedimentasi, kemudian ke sludge tank, kemudian nanti di-press, kemudian baru ke insenerator. Nah, insenerator ini dari abu, mesin untuk mesin batako misalnya. Terus air bersihnya di sini tadi masuk lagi coagulation tank ya. Siapa tahu masih ada yang partikel yang belum mengendap, jadi ditambahkan lagi di sini menggunakan aluminium sulfat, polimer, dan anti foam, anti busa supaya kalau dibuang ke sungai itu tidak berbusa gitu ya, berbuih. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya kita besok sebenarnya jatah saya ada membahas bagian pengolahan limbah padat dari selat ini ya. Tapi kita review dulu sampai di sini. Gitu untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.